Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi Capstone Project Junior Data Scientist Narxio Data. Sebelumnya, perkenalkan saya Aziz Ratmaja. Di sini saya mendapatkan tema tentang Customer Segmentation Analysis Clustering. Di problem project background ini, saya akan membagi menjadi dua hal utama. Yang pertama adalah mengelompokkan customer dengan cara yaitu yang pertama menentukan nilai optimal K, berikutnya mengelompokkan customer menggunakan k-means sejumlah nilai K yang telah ditentukan tadi. Problem yang kedua yaitu menampilkan profiling customer. Di antaranya yang pertama adalah menampilkan persebaran usia customer berdasarkan kelompok, menampilkan persebaran pendidikan customer berdasarkan kelompok, menampilkan persebaran pendapatan customer berdasarkan kelompok, kemudian menampilkan persebaran status pernikahan customer berdasarkan kelompok, serta terakhir menampilkan persebaran penjualan produk berdasarkan kelompok. Metode yang akan saya gunakan step-stepnya antara lain yang pertama adalah data read, berikutnya adalah problem statement, yang ketiga exploratory data analysis, yang keempat akan ada proses data pre-processing, termasuk di dalamnya adalah cleansing, manipulation, dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah modeling dan evaluation, dan yang keenam exploratory data analysis yang kedua, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung kita masuk ke demo program. Oke, perkenalkan saya menyampaikan demo program. Yang pertama adalah kita mulai dari import package-nya dulu. Ada beberapa package yang kita gunakan di sini. Kemudian dataset. Untuk read dataset di sini dataset sudah saya letakkan di GitHub. Jadi tinggal kita baca dari GitHub. Selanjutnya problem statement. Problem statement di sini yang sudah kami sampaikan tadi ada dua problem background yang akan kita bahas. Langsung masuk ke ide yang pertama. Ide yang pertama kita mulai dari membaca informasi dari data frame-nya dulu. Kemudian dari data frame yang ada, data kategorikal kita kumpulkan menjadi satu. Di sini ada pendidikan dan pernikahan. Kita jadikan data frame terpisah. Kemudian kita lihat perbandingan data kategorikal tiap kolomnya. Selanjutnya kita coba lihat persebaran data menggunakan distribution plot dari data-data yang bertipe integer. Didapatkan data sebagai berikut. Lanjut, langkah berikutnya adalah data pre-processing. Di data pre-processing ini mulai dari checking missing value, mengubah tipe data. Jadi yang pertama mengubah tipe data ID karena di sini ID sebelumnya adalah integer, kami rubah ke string atau objek. Lalu berikutnya ada mengubah tanggal pendaftaran, sebelumnya di sini terbaca objek atau string, kami rubah ke date time. Lanjut ke check missing value, terdapat 24 missing value pada kolom pendapatan. Maka kita cek pendapatan tersebut berapa persen sih dari total data yang ada. Ternyata missing value-nya ada 1,07%. Lalu jumlah datanya tadi berapa? Kita cek ada 2240 dengan 14 kolom. Karena hanya 1% dari 2000, maka keputusannya adalah dihapus data yang kosong tadi. Sehingga kita cek lagi apakah masih ada yang kosong. Sudah tidak ada. Selanjutnya cek duplikasi data, apakah terdapat duplikasi data. Ternyata tidak ada. Lalu dari data kategorikal data frame tadi yang sudah kita kumpulkan, kita encoding dulu datanya agar semua menjadi tipe numerik. Selanjutnya di fitur engineering. Di fitur engineering ini ada beberapa penambahan fitur atau kolom yang saya tambahkan. Sebelum menambahkan, saya mengecek dulu dari tahun terakhir di kolom pendaftaran itu ada transaksi tanggal berapa, yaitu terdapat pendaftaran terakhir di tahun 2014. Maka tahun 2014 itu yang
saya jadikan acuan untuk tahun terakhir di data atau di sistem untuk menghitung umur. Jadi umur sama dengan 2014 dikurangi dari tahun lahir. Selanjutnya menambahkan anak, total anak dari jumlah anak ditambah jumlah remaja. Kemudian penambahan yang terakhir adalah total spend, di mana total spend merupakan penjumlahan dari kolom spend wine, spend buah, spend daging, spend ikan, dan spend emas. Lanjut berikutnya melakukan merge data. Merge data ini untuk menggabungkan data yang tadi hasil dari encoding tadi dan data-data yang ada di data frame yang kita butuhkan mulai dari data pendapatan, umur, presensi, total anak, spend wine, buah, daging, ikan, dan lahir total spend. Kita jadikan menjadi satu data frame baru merge data, di mana nanti merge data ini akan kita olah lebih lanjut. Jadi ini data numerik yang sudah kita kumpulkan. Selanjutnya adalah proses handling outlier. Di handling outlier ini kita cek mulai dari umur, pendapatan, dan seterusnya. Kita cek satu persatu. Dari pengecekan handling outlier ini, kesimpulannya ada data umur, pendapatan, spend daging, dan spend emas terdapat pencilan yang cukup terlihat. Maka pencilan ini akan coba kita lakukan pendeteksian lebih lanjut. Pendeteksiannya menggunakan metode Z-score dan menggunakan pendeteksian outlier IQR. Kita bikin fungsinya dulu untuk fungsi pengecekan dengan Z-score dan IQR. Lalu setelah kita bikin fungsinya, kita coba masukkan data-datanya, mulai dari data umur, kita cek, maka hasilnya terlihat. Itu juga dengan data pendapatan, data spend daging, dan spend emas. Dari keempat data yang terlihat ada pencilannya tersebut, lalu handling outlier-nya, saya menggunakan metode replace median data. Jadi mulai dari data umur tadi pencilannya kita replace menggunakan median data. Dari data ini terlihat data median, data min sebelum dan sesudahnya tidak terlalu ada perubahan, mediannya sama. Begitu juga pada kolom pendapatan, kolom umur, pendapatan, spend daging, dan spend emas. Di sini kami tampilkan juga hasil first plot setelah di outlier-nya kita handling tadi. Jadi sudah pencilannya tadi sudah tidak terlihat kembali. Lalu setelah handling outlier ada proses feature selection, di mana menggunakan heat map dari data tadi yang sudah kita merge tadi, kemudian kita handling outlier, kita rapikan datanya, kemudian terlihatlah relasi yang kuat yang mana saja. Dari data di atas, maka diketahui korelasi terbesar memiliki variabel pendapatan, spend wine, spend daging, spend emas, spend ikan, dan terakhir total spend. Maka yang memiliki korelasi erat tadi, kita buat data frame baru untuk kita olah lebih lanjut. Lanjut ke modeling dan evaluation. Untuk modeling dan evaluation, pertama kita menentukan nilai optimal K. Nilai optimal K, sebelum menentukan nilai optimal K, data yang tadi kita scaling agar rentangnya sama. Kemudian menggunakan elbow method untuk mengestimasi nilai optimal K-nya itu ada pada poin atau nilai berapa. Berdasarkan hasil elbow method, siku terlihat pada nilai K sama dengan 3. Untuk memastikan lebih lanjut akan dievaluasi menggunakan silhouette score. Silhouette score kita masukkan silhouette score mulai dari rentang 2 sampai 8. Dari silhouette score ini terlihat nilai tertingginya jatuh pada klaster N2. Namun dari klaster N2 itu kami rasa nilainya tidak maksimal apabila klaster hanya dibagi menjadi 2, akan faktor errornya tinggi, maka kami mengambil nilai 3 sebagai nilai terbesar kedua dari hasil silhouette score ini. Selanjutnya dari kesimpulan menggunakan 3 klaster, kita masukkan ke rumus K-means-nya.
kita hitung klasternya 3, kemudian datanya kita masukkan, maka dapatlah data segmentasinya sebagai berikut. Lalu dari data segmentasi tadi kita gabungkan dengan data awal tadi yang ada data kategorikal dan lain-lain, kami concat atau kami merge menggunakan CD concat, dapatlah data semacam ini yang sudah disertai dengan segmen atau clusternya. Ini kita cek dari datanya, datanya semua tidak ada yang nol atau tidak ada yang kosong. Ini contoh dari masing-masing klasternya. Mohon maaf, ini menampilkan 5. Menampilkan 5 data dari klaster 0, kemudian menampilkan 5 data dari klaster 1. Oh ya, klaster 1 ada 617 data tadi, kemudian klaster 0 ada 1000 sekian data. Kemudian untuk klaster 2 ada 416 data. Lanjut ke EDA 2. Di EDA 2 ini setelah kita mendapatkan jumlah klaster yang ada, maka kita mulai melakukan exploratory data lebih lanjut sesuai dengan pembagian kelompoknya tadi. Yang pertama adalah persebaran usia clustering pada masing-masing kelompok. Jadi kelompok klaster 0, 1, 2 dari sini kesimpulannya adalah tidak terlalu terlihat perbedaan yang mencolok untuk 3 klaster berdasarkan usianya. Kemudian selanjutnya adalah persebaran customer berdasarkan pendidikan masing-masing kelompok. Secara sebaran masing-masing pendidikan secara umum hampir sama untuk posisi 1, 2, 3, yaitu yang pertama adalah graduation, disusul yang kedua adalah PhD, dan yang ketiga adalah master. Dimana kalau jumlah data ini memang karena perbedaan jumlah data yang ada pada masing-masing klaster. Kemudian persebaran penghasilan customer pada masing-masing kelompok itu terlihat pada kelompok klaster 0 atau kelompok pertama itu rata penghasilan adalah penghasilan dengan customer yang penghasilannya rendah. Kemudian kelompok customer kelompok cluster 1 atau customer kelompok 2 itu adalah dengan penghasilan kelompok menengah, dan yang penghasilan kelompok tinggi itu ada pada klaster ketiga atau kelompok 2. Kemudian berikutnya adalah persebaran customer berdasarkan status pernikahan pada masing-masing kelompok. Kalau berdasarkan status pernikahan dilihat hampir sama dengan status pendidikan tadi. Secara sebaran itu hampir sama. Peringkat pertama itu dari masing-masing klaster sama-sama didominasi oleh status pernikahan married. Kemudian peringkat kedua dari masing-masing klaster adalah status together, dan yang posisi ketiganya adalah single. Kemudian persebaran produk berdasarkan persebaran customer berdasarkan produknya. Dari produk-produk yang ada mulai dari wine, daging, ikan, emas, dan buah itu hampir semuanya, bukan hampir semuanya, semuanya bisa dibilang sama, yaitu customer 0 atau customer 1 itu klaster 0 atau customer kelompok 1 itu adalah kelompok dengan tingkat belanja yang paling rendah. Kemudian customer klaster 1 atau kelompok kedua itu adalah dengan tingkat belanja sedang. Kemudian klaster ketiga atau kelompok klaster kedua atau kelompok ketiga dengan tingkat belanja tertinggi. Begitu juga ketika dilihat dari total produknya. Nah, kita coba lihat dari tampilan ini cukup terlihat garisnya. Jadi segmen 0 atau klaster 0 itu terlihat menduduki pada posisi paling bawah, kemudian klaster 1 posisi tengah,
kemudian klaster 2 pada posisi tertinggi. Ini tadi kami jelaskan. Kemudian kalau dilihat rata-ratanya baik dari spend, wine, daging, buah, dan total spend di sini kesimpulannya. Kemudian apakah ada korelasi customer dengan jumlah produk yang dibelanjakan? Kami coba improve lebih lanjut, melihat apakah ada hubungan antara pendapatan dan total spend-nya. Nah, ternyata ada hubungannya, itu hubungan korelasi positif. Kita cek dengan person juga, mendapatkan nilai 0,8, di mana ini cukup kuat hubungannya. Jadi semakin uh, pendapatannya semakin meningkat, maka total belanja pun semakin naik. Terakhir, pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan analisis yang tadi sudah kami sampaikan, kelompok pertama yaitu cluster 0 merupakan kelompok dengan pendapatan terendah dibanding yang lainnya. Selain itu cluster 0 merupakan kelompok dengan tingkat total spend terendah juga. Begitu juga dengan kelompok cluster 1 adalah kelompok dengan pendapatan dengan tingkat total spend yang masuk kategori sedang. Kemudian kelompok ketiga cluster 2 adalah kelompok dengan uh, pendapatan terbesar dan tingkat total spend-nya juga tertinggi di antara yang lain. Kemudian yang terakhir, terdapat korelasi positif yang cukup kuat antara pendapatan dengan pembelian produk yang ada, baik secara masing-masing jenis produknya maupun total spend produk secara keseluruhan. Sedangkan faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, status pernikahan, dan umur itu tidak terlalu mempengaruhi terhadap produk yang ada. Saran yang bisa kami berikan berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah satu, memberikan promo tertentu untuk sehingga meningkatkan minat belanja bagi kelompok dengan rata-rata pendapatan rendah. Dan yang kedua adalah membuat produk dengan leveling grade harga yang variatif sehingga meningkatkan segmen pada semua level kelompok pendapatan. Result dan recommendation sudah kami sampaikan. Kemudian terakhir, learning takeaway, sebenarnya kami sampaikan pada tim Narasio. Terima kasih banyak atas support dukungan selama ini, sehingga kami bisa memahami cara menemukan permasalahan serta solusinya, mengetahui sintak-sintak SQL, Python, kemudian langkah-langkah data preparation, data processing, EDA, mengenal dasar-dasar machine learning, membuat model dan evaluasi. Kemudian untuk tim Narasio sangat appreciate pada mentor yang sangat support kami serta bahkan di luar kelas, di luar materi juga kami tanya-tanya, selalu support. Kemudian pretest quiz memacu kami untuk belajar baik sebelum materi dan mengulangnya lagi setelah materi. Tutornya adalah praktisi di bidangnya sehingga membuat wawasan kami juga jauh lebih meningkat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Salam.